Kalian akan manfaatin pasar yang kayak gini untuk dapetin profit lebih tinggi. Lenovo ini kanibalin brand keluarganya sendiri. Bayang nggak lo, market Indonesia setidak kompetitif apa di bidang monitor? Terakhir kita review ThinkVision yang kita sama-sama lihat kalau panelnya rada tanggung untuk editing. Apalagi setelah kita bandingin dengan kualitas luar biasa Xiaomi 27 inch 4K USB-C. Wah, kedua monitor itu panelnya bener-bener udah beda kasta, kita bisa bilang. Padahal secara harga di pasar Indonesia, kedua monitor itu punya harga yang sama. Dan dengan kayak gitu jelas ThinkVision T32P langsung terbantai habis kalau kita ngomong kualitas panelnya. Dan sekaligus ngebuat gue berpikir, sebenarnya ada nggak sih monitor yang bagus dari Lenovo buat editing dengan harga yang lebih kompetitif saingin Xiaomi itu? Hari ini gue temuin monitor itu buat kalian, Lenovo L32P30. Dan ini brand Lenovo ya, yang secara nggak langsung menelan hidup-hidup saudaranya sendiri, ThinkVision T32P tadi yang di awal gue bahas. Buat kalian yang nggak tahu, ThinkVision juga termasuk di dalam brand Lenovo, ya bisa lu sebut sub-brandnya Lenovo lah. L32P ini kualitasnya jauh meninggalkan ThinkVision dengan harga yang lebih murah pula, di 5,9 juta. Yang sayangnya sedikit mengecewakan pas kita lihat monitornya di bagian belakang. Lenovo ini nggak kasih kita Ergo Stand apapun selain tilt, yang kualitasnya oke lah. Dan kembali lagi, Lenovo di sini cuma kasih kita kabel power dan Thunderbolt aja. Kayaknya Lenovo udah stop kasih kita kabel display ya, beberapa monitor kita tes begitu semua. Solusinya kalian bisa beli Lindy. Buat kalian yang nggak tahu, Lindy punya 4 versi kabel. Dari Gold yang paling mahal, Chromo, Ultra, dan yang terakhir Black, versi budget yang Lindy punya. Walaupun versi Black ini paling murah, Lindy tetap ngejamin spek yang ditulis sesuai dengan apa yang kalian dapat. Bedanya dengan tipe yang paling mahal cuma konstruksi bodi luarannya aja. Ya secara kualitas tetap sama aja dibanding dengan yang lain. Kapan lagi beli kabel ginian, kualitas dijamin dan garansinya tetap 24 bulan. Pastiin kalian beli kabel yang berkualitas supaya pengalaman ngegunain monitor kalian maksimal. Dan kita balik ke monitornya. Secara kaki dan standnya punya desain dan kualitas yang mirip dengan L24i30 Lenovo. Yang dimana hal itu kembali mengecewakan untuk sebuah monitor 6 juta. Punya kualitas kaki dan stand mirip monitor 2 jutaan. Bodi bagian belakangnya nggak ada yang terlalu bisa dibahas. Desainnya bersudut gitu aja, full plastik. Dan bodi monitornya cukup tebal. Dan karena ini Lenovo, sering banget dia kasih speaker ke monitornya. Speakernya sih nggak ada yang terlalu spesial ya, speaker monitor standar yang udah kenceng, nggak mendem, cukup jelas. Bassnya agak kurang dan dynamic range-nya nggak luas-luas banget. Pas gue denger lagu, ada aja bagian yang nggak nyampe, yang nggak bisa disampai sama speaker ini, nggak bisa disampai. Yang speaker ini nggak bisa sampai. Lenovo cuma klaim di CIP3 90% di websitenya, yang agak aneh sebenarnya karena panelnya bisa lebih dari itu pas kita tes. Hampir 97% di CIP3. sRGB tentu di 100 dan Rec 2020 di 71%. Dengan kualitas kayak gitu ya Lenovo ini punya gamut yang masuk ke kelas yang luas banget. Walaupun kita sama-sama tahu Xiaomi dan ThinkVision P27U udah kasih kita standar baru yang bisa tembus Rec 2020 di 84%. Treatment Lenovo ke monitor ini agak miss, CCTV-nya kurang rapi, gamma keluarnya di 2,1 dan putih keluarnya di 7. Hasilnya cukup bersaing dari banyak monitor 4K di pasaran. Dan seperti biasa, P3 yang tinggi akan ngebuat saturasi dan akurasi warna sRGB-nya akan selalu oversaturated secara default. Dan untuk P3-nya cukup bisa diandelin di akurasi warna 8. Cukup bersaing aja, tapi memang bukan yang terbaik. Posisinya ya ada di tengah-tengah, cukup bersaing aja. Untuk P3 ini bisa gue benerin dengan kalibrasi manual, settingannya bisa kalian ikutin, targetnya ke 200 nits. Hasilnya cukup memuaskan, akurasi warnanya langsung jauh lebih akurat di 4 delta. Kita bisa push lagi hasilnya dengan full kalibrasi dengan Kalman Create ECC Profile. Dan akurasi warnanya langsung ke 2 delta. Ini sangat-sangat akurat. Gak berhenti di sana, yang mahal dari monitor ini ada di preset yang dikasihnya. Bener-bener dikalibrasi dengan sangat baik dari pabriknya. Walaupun Lenovo ini nggak kasih kita surat kalibrasi gitu-gituan ya. Nggak penting ternyata. OSD sRGB bener-bener sangat bagus di treatmentnya dari Lenovo. Kita udah bisa dapetin 2 delta. Ini kualitas yang bagus banget dan akurat untuk, bukan akurat, sangat akurat untuk sRGB. Dan Lenovo jadi monitor terakurat untuk treatment OSD sRGB ini, bahkan mengalahkan Xiaomi, menggeser jadi rank 2. Masih kita bisa maksimalin ke 1 delta E setelah kita full kalibrasi. Kita juga bisa dapetin OSD BT709 dengan treatment yang sangat bagus. Gamanya di 2,4 dan udah bisa hasilin 1 delta E untuk akurasi warnanya. Bisa gue benerin sedikit aja setelah full kalibrasi. Dan kembali lagi, Lenovo bikin preset di CIP3 bener-bener real untuk di CIP3 Cinema. Gamanya di 2,6 dengan CCT cukup aja di 6800. Akurasi warnanya di 3 delta E. Dan setelah gue full kalibrasi, masih bisa sempurnain lagi di 2 delta E. Semua sisi profile yang gue bikin kalian bisa download
download di deskripsi di bawah. Untuk semua preset yang disediakan Lenovo, gue ada bikin settingan brightness yang bisa kalian ikutin untuk sesuaiin kondisi ruangan editing kalian. Untuk kontras yang keluar dari monitornya sedikit di bawah standar IPS di 940-an banding 1. Masih bisa diterima lah ya. Walaupun hasilnya ini jauh banget dibanding panel VA sekelasnya yang bisa berkali-kali lipat kasih kontras jauh lebih dalam, jauh lebih deep gelapnya. Max brightness cukup aja di 310 nits, banyak monitor yang lebih terang dari Lenovo ini. Dan jangan suka singkirkan apa yang dikasih Lenovo, buku-buku dan kertas-kertas nggak penting. Gue udah mention di awal monitor ini di 6 juta dengan garansi Lenovo 3 tahun yang bisa dijemput. Dan dengan lihat pasaran di Indonesia yang nggak greget untuk 32 inch, jelas Lenovo ini langsung jadi monitor 32 inch USB-C paling murah dan paling worth it dibeli dibanding pesaing-pesaingnya. Dan kalian masih ingat, dengan 6 juta, 4 color space disediain di monitor ini. DCI P3-nya oke, display P3 masih bisa dibenerin, sRGB, Rec 709. Dan bedanya, dengan Xiaomi 27 in 4K atau ThinkVision P27U, ya di Lenovo ini nggak ada preset Adobe RGB-nya. Yang pas gue tes di OS di custom-nya juga nggak bagus-bagus amat ya untuk Adobe RGB-nya. Di sisi lainnya gue ngerasa ada yang janggal. Xiaomi di China udah jual 27 inch 4K USB-C-nya dengan harga cuma 5,6 juta. Kelihatannya ada penurunan harga panel monitor di dunia secara masif ya. Dan seharusnya monitor 32 inch kayak gini yang punya panel agak sedikit di bawahnya Xiaomi nih, harusnya kan lebih murah dong. Logika aja. Adobe RGB belum 100% loh di Lenovo ini. Xiaomi udah. Dan bener aja dugaan gue. Gue kaget lihat monitor ini di China dijual di 4,5 juta. Nunjukin ke kita kalau Lenovo Indonesia masih jualan monitor ini sedikit mahal untuk simpan peluru buat banting harga. Jaga-jaga kalau brand lainnya banting harga juga. Walaupun begitu, dengan harga 6 juta, monitor ini masih jadi yang paling murah dan worth it dibeli. Paling worth it dibeli malah. Kebayang nggak lo, market Indonesia setidak kompetitif apa di bidang monitor? Brand yang masih cari untung lumayan kayak gini aja masih jadi yang terbaik. Bahkan LG yang disebut market leader monitor di Indonesia aja, 32 inch 4K-nya yang non USB-C di 32UN500 masih dijual di 6,3 juta. Padahal masih garansi 1 tahun. Market leader kayak gitu sih, kelakuannya terbantai habis lah sama Lenovo. Dan sekaligus Lenovo ini kanibalin brand keluarganya sendiri di ThinkVision. Karena T32P jadi nggak perlu lu pertimbangin lagi. Langsung terbantai dengan kualitas panel yang dikasih L32P ini. Di sisi lainnya gue harus akui ya, di Indonesia butuh brand Xiaomi yang benar-benar niat untuk jualan monitor. Ya bukan Xiaomi Indonesia yang sekarang sih. Baru pasar monitor bisa kompetitif kayak di China. Kalau enggak ya brand akan manfaatin pasar yang kayak gini untuk dapetin profit lebih tinggi seperti yang dilakukan Lenovo di monitor L32P ini. Nggak salah apa yang dilakukan Lenovo, cuma sayang aja gue ngeliatnya potensi yang bisa kita rasain, harga yang murah yang bisa kita rasain, nggak benar-benar kita dapetin. Kalau kalian mau support gue, bisa belanja pakai link di deskripsi di bawah. Gue Elun dari GTID, sampai jumpa, datang.